di mana Bapas dalam hal ini tidak dapat melanjutkan proses untuk Habib Rizik menunaikan haknya sebagai warga negara, sebagai seorang muslim ya, untuk beribadah, yaitu ibadah umroh. Bukan kasus yang merugikan negara, bukan kasus korupsi, bukan kasus teroris. Ini hanya kasus pelanggaran COVID kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini kita akan melihat, ini ada berita dilansir dari Detikcom bahwa Habib Rizik Syihab tidak diizinkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan umroh. Dilansir dari detik.com, jadi pengacara Habib Rizik sebut Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta Pusat tak izinkan Habib Rizik umroh karena sulit mengawasi. Habib Rizik Syihab tidak mendapat izin untuk melakukan ibadah umroh ke Arab Saudi dari Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 1 Jakarta Pusat. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanwar, mengatakan bahwa Habib Rizik tak diizinkan umroh karena tidak ada surat rekomendasi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Bapas menyatakan tidak dapat melanjutkan proses permohonan untuk diajukan oleh klien karena tidak adanya rekomendasi izin dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Jadi menurut Aziz Yanwar, kuasa hukum Habib Rizik, ia mengatakan bahwa untuk menjalankan ibadah umroh tanpa harus mengkebiri hak klien Habib Rizik yang dijamin dan diberikan oleh undang-undang. Dia meminta perlindungan hukum untuk Habib Rizik kepada Menko Polhukam, HAM, Komisi 3 DPR RI, Jaksa Agung RI, Komisioner Komisi Kejaksaan RI, dan Ketua Komnas HAM RI. Bahwa berdasarkan hal tersebut kami memohon agar klien kami untuk dapat diberikan perlindungan hukum guna untuk mendapatkan atau melaksanakan ibadah umroh. Surat yang diterbitkan oleh Bapas ya, di mana Bapas dalam hal ini tidak dapat melanjutkan proses untuk Habib Rizik menunaikan haknya sebagai warga negara, sebagai seorang muslim ya, untuk beribadah, yaitu ibadah umroh. Nah, kemudian ala kulli hal dengan perkembangan, nanti mungkin bisa dibahas ya, mungkin apa di ininya, dengan perkembangan dinamikanya, kita memutuskan untuk mencabut gugatan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2023 yang lalu dengan beberapa pertimbangan tentunya. Nah, itu yang terjadi. Tapi dalam perjalanan memang tidak sesederhana yang dicerna oleh masyarakat tentunya ya, dan juga tidak sederhana beberapa pendapat-pendapat yang bergulir gitu kan, baik dalam kita menggugat ataupun kita mencabutnya. Iya, jadi ya persoalan utamanya itu terkait dengan Habib Rizik Syihab mau izin umroh. Ya, betul. Nah, kemudian ada prosedur yang sudah dilakukan. Betul. Kemudian prosedur itu tidak berjalan. Ya. Tidak berjalan sesuai dengan harapan. Iya, jadi memang singkatnya begini, pada tanggal 12 April yang lalu kita sudah mengajukan permohonan izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik yang diatur di Undang-Undang Dasar 1945 maupun di Undang-Undang Pemasyarakatan. Gitu kan. Sesuai juga dengan beberapa turunannya, ada Permenkumham ya, dan sebagainya. Nah, kita mengajukan permohonan kepada Bapas karena memang prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan seperti itu. Nah, kepada jadi Habib Rizik, izin itu diajukannya kepada Bapas begitu. Pada Bapas ya, sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan ya, yang memang mengatur hal tersebut gitu kan. Nah, kemudian tentu saja kita menjalankan hak-hak dari klien kami gitu kan, kemudian Habib Rizik. Nah, kemudian juga prosesnya dari pihak ke Bapas tadi mengajukan prosedur-prosedur dijalankan antara lain ke imigrasi dan pihak-pihak terkait. Nah, itu udah semuanya. Nah, beliau dari pihak Bapas menjalankan dengan baik. Kuasa hukum Habib Rizik sudah mengajukan permohonan, yaitu Habib Rizik supaya bisa melakukan ibadah umroh. Tetapi ini sudah dilakukan mulai dari permohonan ke imigrasian dan ke Bapas, semua sudah dilakukan, tapi tidak keluar surat rekomendasi. Dan ini menurut Aziz Yanwar, kenapa pemerintah atau Kejaksaan Negeri Tinggi Jakarta Pusat tidak memberi rekomendasi kepada Habib Rizik untuk melakukan ibadah umroh,
karena sudah melakukan permohonan dan semua persyaratan sudah dipenuhi. Sedangkan itu adalah hak seseorang untuk melakukan ibadah ya. Jadi kenapa dilarang dengan alasan sulit melakukan pengawasan? Emang Habib Rizik melakukan apa di sana? Sudah jelas bahwa melakukan ibadah dan tidak mungkin Habib Rizik di sana yaitu melarikan diri. Karena kasusnya ini kan kasus kecil, masalah COVID kemarin ini yang dipermasalahkan. Jadi sampai ibadah umroh sampai segitunya terjadi diskriminasi terhadap Habib Rizik. Kemudian ketika meminta rekomendasi sesuai dengan Permenkumham di pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, nah ini menemui hambatan. Gitu dari pihak jaksa. Jawabannya itu rekomendasinya yang saya dapat itu. Maaf Bang, saya potong. Sebelum masuk kepada rekomendasi itu, memangnya rekomendasi dari kejaksaan itu salah satu dokumen yang memang dipersyaratkan untuk terbitnya izin. Iya betul. Sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan dan juga sesuai dengan Permenkumham. Permenkumham nomor 3 tahun 2018 yang mengatur mengenai hal tersebut. Nah, kemudian kita mengajukan, nah dari pihak dari pihak Bapas sudah mengajukan, nah kemudian dari pihak Kejari menjawab surat permohonan rekomendasi itu yang pada pokoknya menyatakan tidak memberikan rekomendasi izin, nah, dengan alasan sulit melakukan pengawasan. Nah itulah yang menyebabkan kemudian pihak Bapas menginformasikan kepada klien kami, kepada kami bahwa proses tersebut tidak dapat dilanjutkan. Ya artinya Bapas itu mendasarkan tidak diberikan izin itu mendasarkan pada surat yang dari diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri yang tidak memberikan rekomendasi itu gitu. Iya, seperti itu. Artinya kemudian apa reaksi dari pihak Habib Rizik Syihab dalam hal ini Abang sebagai kuasa hukum yang terkait dengan suratnya Kejari ini, Bang? Kita memprotes dalam hal ini, kita sempat mengirimkan surat, ya bentuknya kalau saya tidak salah waktu itu awalnya klarifikasi. Nah kemudian dari pihak jaksa mengundang kita, di Kejari mengundang kita. Oh sudah ada pertemuan? Sudah ada pertemuan. Di Kejari gitu? Di Kejari. Nah pertemuan itu mereka menyatakan dengan alasan begini waktu itu. Kurang lebih hasil pertemuannya mereka mendasarkan bahwa rekomendasi ini menurut mereka tidak dikenal di ketentuan jaksa itu sendiri. Nah, karena mereka tidak mempunyai kewenangan dalam hal ini. Tidak mempunyai kewenangan katanya mereka untuk menerbitkan rekomendasi. Dalam hal ini izin itu bukan domain mereka. Nah, itu argumen mereka lah gitu. Kalau memang dari awal tidak diberi izin untuk umroh, kenapa juga harus menyiapkan dokumen-dokumen perizinan, dan ini akhirnya kan seperti ini ya, tidak jelas. Kemudian mereka mengatakan bahwa rekomendasi itu bukan merupakan komponen penting. Artinya bisa saja tetap dilanjutkan tanpa ada rekomendasi dari kita. Gitu. Jadi alasan-alasan menurut saya agak konyol gitu kan. Nah kemudian kita sampaikan bahwa kita juga membawa Permenkumham, kita mengatakan bahwa ini ada dasarnya, ada rekomendasi dari Anda gitu loh, yang mengizinkan sehingga proses ini dapat dilanjutkan. Nah dia bilang kita tidak sebagai jaksa tidak terikat dengan Permenkumham itu. Artinya, dulu Bang, sebagai jaksa tidak terikat terhadap Permenkumham. Padahal kan itu produk undang-undang. Permenkumham itu turunan dari tentunya kan Permenkumham itu peraturan pelaksanaan dong tentunya dari peraturan undang-undang, dan itu bagian dari regulasi gitu ya. Iya, itulah makanya saya bilang kok begini ya tanggapannya. Intinya yang saya opinikan, yang saya dari tim kami mencoba menganalisa bahwa ini hanya bentuk dari pihak jaksa tidak mau melepaskan tanggung jawab tanda petik lah gitu kan, dan kemudian melemparkannya ke pihak Bapas gitu kan. Nah, Kejaksaan Negeri Tinggi Jakarta Pusat mengeluarkan berbagai macam alasan dan tidak masuk akal ya, seperti yang dijelaskan tadi oleh Aziz Januar, dan ini alasannya alasan konyol bahwa mengatakan izin bukan domain dari Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta Pusat untuk memberi izin Habib Rizik umroh. Padahal mereka mengacu kepada Permenkumham bahwa untuk memberi izin ada memang produk undang-undangnya. Kalau kita lihat memang ini terjadi diskriminasi terhadap Habib Rizik Syihab ya, sehingga hak-haknya sebagai warga negara Indonesia dibatasi. Padahal kita tahu kasus Habib Rizik bukan kasus-kasus besar, bukan kasus yang merugikan negara, bukan kasus korupsi, bukan kasus teroris. Ini hanya kasus pelanggaran COVID kemarin. Tapi ada ketakutan dari mereka dengan alasan tidak bisa diawasi sampai segitunya. Inilah wajah hukum kita sekarang, atau memang ini sengaja ya
Dan ini kalau kita lihat memang sangat tidak manusiawi, tidak diberikan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa share video ini dan klik like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.